Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 9 Januari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 1 jam ya. Untuk membahas sedikit review daripada pergerakan XAU USD yang terjadi di sesi Amerika sampai dengan penutupan tadi pagi. Kalau Anda bisa perhatikan ya, pergerakan XAU USD kembali lagi menguat di sesi Amerika di posisi ini ya, membuat sebuah pergerakan yang sangat impulsif ya, karena tidak luput dari rilis data ekonomi, salah satunya ada ADP ya, yang memang menunjukkan data yang lebih melemah ya dari yang diperkirakan, dari 122.000 pekerjaan dibandingkan ekspektasinya adalah 140.000. Dan tentunya di sini memicu spekulasi bahwa The Fed mungkin lebih berhati-hati dalam pemotongan suku bunga di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Nah, hal tersebut tentunya mendorong pergerakan XAU USD yang cukup signifikan ya, dan mencapai di level tertingginya hingga mencapai di 2669.93. Kemudian pukul kurang lebih dari jam 1 sampai dengan jam 2 ya, kalau kita perhatikan di sini ada candle impulsif bearish ya, yang sangat signifikan, terjadi penurunan. Tentunya hal tersebut tidak luput dari late release daripada FOMC ya, yang tentunya kalau kita melihat dan menyimpulkan memang di mana risalah pertemuan The Fed bulan Desember kemarin, dia menyampaikan pendekatan yang lebih berhati-hati. Artinya menunjukkan bahwa pejabat The Fed akan mengambil langkah yang lebih berhati-hati terhadap pemotongan suku bunga dengan keputusan yang bergantung pada beberapa indikator ekonomi atau data-data yang lebih jelas, seperti halnya kenaikan signifikan dari data pengangguran, kemudian penurunan inflasi menuju targetnya yaitu 2%, dan tentunya yang sedikit menjadikan hambatan sampai dengan saat ini adalah ketidakpastian ya kebijakan tarif dari Trump itu sendiri, di mana para pejabat mengutip kebijakan tarif yang diusulkan oleh Presiden terpilih si Donald Trump ini sebagai sumber ketidakpastian yang mempengaruhi keputusan dari The Fed itu sendiri. Jadi sikap yang sampai dengan saat ini yang disampaikan oleh si Jeremy Powell adanya sikap yang lebih berhati-hati dan terukur gitu. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan saat ini pasar sedang menunggu daripada data ekonomi selanjutnya, yaitu NFP ya. Dan ini nantinya pasti akan sangat volatile karena ya tentunya akan kita melihat seberapa besar pengaruhnya nantinya terhadap indeks dolar secara keseluruhan. Karena setelah penurunan yang cukup signifikan ketika rilis data FOMC tersebut ya, late release-nya turun hingga 19.72 dolar per troy ounce, dan XAU kembali lagi menguat, cuman tidak berhasil breakout close di atas daripada previous daily high. Dan tentunya hal ini perlu kita lihat kembali ya, apakah hari ini nantinya akan menunjukkan lanjutan kenaikan atau akan terjadi penurunan. Oke, langsung aja kita bahas ya untuk analisa hari ini, dan ini saya akan rapikan dulu coret-coretan di analisa kemarin ya dari pergerakan XAU USD. Oke, sekarang langsung aja kita bahas di time frame daily dulu ya. Kita lihat ya di time frame daily, kalau diperhatikan di sini candlenya membentuk impulsif bullish ya. Cuman Anda bisa lihat ini kan ada ekor ya dari level tertingginya yaitu di 2669.93, kemudian terjadi penutupan candle. Nah, di sini catatan saya adalah tutup di bawah previous daily high. Artinya candlenya masuk lagi dalam area range. Nah, ini yang tentunya menjadikan polemik ya, karena hari ini tidak ada news yang akan rilis, dan nanti hari Jumat baru ada non-farm payroll.
Artinya memungkinkan market akan lebih stabil, setidaknya akan menguji dari level tertinggi di posisi hari kemarin ya, hari Rabu, yaitu di 2669,93, dan tentunya di posisi kemarin saya sampaikan ya, ini sudah mendekati area 61,8%, yaitu 2671,67, dan tentunya target saya di range area tersebut sampai dengan 78,6%, yaitu 2695,50. Dan apakah nanti di sesi Asia terutama ya sampai dengan sesi Eropa, saya melihatnya ketika dorongan bullish terjadi ya, jika dorongan bullish terjadi nih ya, dan bergerak di atas previous daily high 2669,93, saya rasa memungkinkan nantinya di sesi Amerika terus menunjukkan penguatan. Tapi kalau posisi sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tidak ada kelanjutan kenaikan di atas 2669,93 dan bergerak di bawah level tersebut, saya rasa kita semua harus berhati-hati. Ini menurut saya, sudut pandang saya seperti itu. Karena kalau kita lihat memang potensi pergerakan dari hari Senin, ini hari Selasa, ini hari Rabu ya, Anda bisa lihat pergerakannya masih sangat impulsif gitu. Sebelumnya kan di sini ada spinning top, terlihat market sedang konsolidasi, kemudian terkonfirmasi impulsif bullish, dan berikutnya impulsif bullish kembali, tapi memiliki tekanan seller yang cukup signifikan karena terbentuk ekor-ekor dari atas sampai bawah. Dan hal tersebut tentunya yang perlu kita perhatikan dan cukup berhati-hati dengan kondisi market yang seperti ini. Memang secara keseluruhan kondisinya itu masih dalam corrective wave atau chart pattern membuat sebuah di mana buyer dan seller di sini ya, kondisinya ya memang belum ada kepastian yang cukup kuat. Artinya belum ada pergerakan yang sangat impulsif atau bergerak bullish ataupun bearish. Dan sudut pandang saya secara wave sedang bergerak dari wave C menuju wave D. Cuman di sini saya melihat sudah mendekati 2671,67. Cuman memang belum ada konfirmasi yang cukup kuat. Dan apakah nanti hari Jumat besok akan bergerak bullish menuju 2671 sampai 2695 atau hari ini, dan terjadi kejatuhan penurunan hingga level 2624,49. Nah, itu yang perlu kita lihat secara teknikal dan secara data ekonomi besok hasilnya seperti apa. Oke. Secara keseluruhan saya masih melihat potensi bullish pada XAUUSD ya. Dengan kondisi di mana posisi tekanan buyersnya masih cukup signifikan. Oke. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam. Skenarionya sementara ini masih sama, yaitu saya masih fokus dalam mencari momentum buy meskipun ada liquidity area ya di posisi ini. Ini inside barnya juga sudah keluar daripada jalur konsolidasinya, tapi tentunya candlenya juga masih masuk dalam posisi area range. Jadi tidak berhasil close di atas daripada zona area inside bar, masuk lagi ke dalam, memungkinkan akan ada potensi koreksi. Cuman saya melihat masih sama karena dorongan bullish pada pergerakan XAUUSD sebelumnya ya. Di sini momentumnya masih cukup kuat untuk volume buyersnya itu sendiri, kecuali kalau nantinya ada progres di mana pergerakan daripada XAUUSD ini berhasil break close di bawah 2655,69. Artinya kalau sesi Asia sampai dengan sesi Eropa berhasil break close di bawah itu, ya saya rasa akan mendekati koreksi kembali menuju kurang lebih ya di area 2650 sampai dengan 2645 poin sekian. Oke. Di sini karena di sini terjadinya sweep liquidity ya posisinya daripada previous week high sebelumnya. Tapi Anda bisa lihat dari kondisi ini kan sellernya cukup signifikan ya. Nah, ini apakah ini nanti akan dia break close di bawah ini? Nah, sampai kalau ini terjadi dan dia melewati previous daily low, pergerakannya saya rasa akan menunjukkan potensi penurunan. Jadi tahapannya seperti itu, dan yang perlu saya pantau di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa adalah previous daily high, oke, 2669,93. Yang kedua adalah batas breakout
4 jam ya, 2655,69 untuk melihat sejauh mana nantinya di sesi Eropa apakah berlanjut menunjukkan 2645,41 menjadikan titik target berikutnya. Karena kalau itu terjadi ya mungkin dia akan bergerak turun. Tapi kalau berhasil bergerak yang saya sampaikan tadi di atas previous daily high, di atas 2669,93, di atas level ini, ya saya rasa dia akan memasuki area pengujian di trendline tersebut atau range-nya kisaran 2695,50. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa hari ini, dan nantinya kita akan membahas kembali di review sore setelah hal yang perlu kita pantau dari sisi batas breakout. Satu di sini ya, ini menjadikan zona pantau. Kedua di area previous daily high di 2669,93 ya, seperti ini. Kenapa? Karena reaksi pasar ketika rilis lead release dari FOMC tersebut, market sempat jatuh ya, turun mendekati level 2650, kemudian di akhir sesi penutupan ada dorongan bullish kembali mendekati level 2665. Nah, ini yang perlu kita perhatikan selanjutnya nantinya kelanjutan di sesi Asia dan Eropa. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.